Tebal duitnya. Tapi kok keempat? Gimana ceritanya? Anak rumahan, banget, anaknya banget. Jadi zaman dulu aku masih inget minimal order kuantitinya itu 30 biji. 30 biji. 30 biji. Sekarang Fisiknya dulu. Luarnya dulu, dalamnya. Iya, persetan orang lihat dalamnya dulu. Yang penting tuh hatinya nggak mungkin. Nah, karena fisik nggak bisa langsung hati itu nggak. Aku cita-cita karena hatinya. Nggak bisa. Persetan. Harus fisik dulu. Baik baru hati. Oh iya. Baik lagi di Dewean. Oh ya, balik lagi di Dewean Ki. Oke, terima kasih semuanya semuanya walaupun berkali-kali tag. Selamat malam Mas Yoga. Selamat malam. Oke, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Mantap. Bosku, Bro Yoga, Mas Yoga ini adalah salah satu owner dari Yugosweb. Ya, bukan salah satu, emang dia ownernya doang sih. Satu-satunya owner Yugosweb. Oke. Dulu tempatnya nggak di sini dulu. Dulu bukan di sini. Ini tempat keempat. Tempat keempat. Insya Allah ini tempat terakhir. Tempat terakhir dibeli. Insya Allah. Wih, mantap. Tebal duitnya. Tapi kok keempat? Gimana ceritanya? Dulu kalau dihitung dari awal totalnya tempat kelima ya, karena mulainya awal itu rumahan. Jadi tempat 1, 2, 3, 4, 3, 5 ini. 3, 5 ini. 5 ini. Berarti dari rumah dulu. Awalnya dari rumah. Dari rumah. Dulu memang awalnya kan rumahan. Jual online. Oh, jual online. Emang Mas juga kan terlihat orangnya rumahan banget ya kan? Orangnya rumahan. Anak rumahan, banget, anaknya banget. Tapi berarti dari tahun kapan? Yugoswebnya tahun 2016. 2016. Itu berarti dia sepi, Jin. Masih sepi. Apanya? Toko Vape masih sepi. Maupun Vapers pun juga masih sepi. Dan dulu memang masih ini ya, kayak awam banget dari masyarakat. Jadi kayak karena masih awal kan kelihatan asap banyak itu kayak gumun istilahnya. Gumun. Wong Jawa istilahnya gumun. Jadi masih awal lah 2016 itu kan nek enggak salah rame-ramenya pertama kali vape masuk di Indonesia. Oh iya oke. Sepi masih dulu ya. Jadi penjualnya vapersnya sepi. Iya, masih sepi. Lah ngapain sampean masuk awal ya? Kan sepi nih, ya kan? Terus sampean jualan. Ini kenapa? Untuk awalnya senang nge-vape sih ya. Awalnya senang vape sih. Oke. Aku nge-vape dari 2014. Oke. Jadi 2014 dulu itu awalnya itu karena vape zaman dulu kan mahal banget masuk ya. Betul. Terus yang namanya dagang itu pasti logikanya beli banyak murah. Betul. Dulu tuh niatnya awalnya itu beli banyak untuk konsumsi pribadi. Oke. Supaya dapat murah, karena beli satuan kan mahal. Nah, terus akhirnya rencana tuh pengen beli banyak untuk dikonsumsi pribadi. Oh. Ternyata dari produsen, jadi aku dulu langsung hubunginya dari produsen. Oke. Dari produsen itu ternyata untuk zaman dulu ada yang namanya minimal order quantity. Oke. Nah, dari situ dari produsen tuh diarahkan. Jadi daripada kamu pakai sendiri, alangkah baiknya kamu itu mencoba menawarkan ke teman-temanmu. Oh ya. Barangkali nanti laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku ya pakaiin sendiri. Dulu awalnya gitu. Oke. Awalnya belum ACC. Dari aku belum ACC. Oke. Karena dari budget juga nggak ada. Oke. Dan tidak ada niat untuk jualan vape. Oh ya. Awalnya gitu. Terus dengan berjalannya waktu semakin kerasa kalau mahal, karena kan belinya satu. Dan zaman dulu itu kan untuk potongan harga masih minim sekali. Iya. Jadi sampai di luar dong. Maksudnya nggak di Madiun. Iya, online. Oke, online gitu. Betul. Lama bisa. Terus mahal bisa. Ongkir suwi bisa. Itu menjadi bahan pertimbangan. Oke. Terus akhirnya dari situ karena dulu memang sebenarnya ada satu kerjaan yang bisa dijagain niatnya itu belanja itu
untuk konsumsi pribadi. Ya. Benar-benar konsumsi pribadi, tidak ada niatan untuk dijual. Oke. Jadi zaman dulu aku masih ingat minimal order kuantitinya itu 30 biji. 30 biji. 30 biji. Sekarang Oke. Sekarang sama tapi campur. Ya. Kalau zaman dulu kan lah. Betul. Kalau zaman dulu itu 30 biji satu rasa. Tapi zaman dulu kalau dicampur juga enggak ada campurannya, Pak. Maksudnya zaman dulu kan juga dikit juga kan. Liquid. Tapi bisa. Enggak, maksudnya memang sedikit tapi per brand itu ada banyak brand. Ada banyak nama maksudnya. Oh iya benar. Jadi misal dicampur pun ya enggak masalah dulu. Sebenarnya, tapi ternyata tidak. Ternyata tetap satu. Tapi enakan mana? Nih aku potong dulu dari sejarah karena kita udah cukup jelas sejarahnya emang dari rumahan, emang dari vapers. Terus akhirnya dikit bangunlah toko dari rumah naik dulu. Berarti Anda ngalamin cukai. Ngalami cukai. Cukai itu aku pernah sharing sama teman-teman distributor ya. Perpindahan liquid non cukai ke cukai itu adalah seleksi alam yang sangat berat untuk toko vape. Dan terbukti banyak yang tidak kuat. Itu pun terjadi di Madiun juga. Jadi di Madiun pun juga banyak yang merasakan itu dan jujur benar-benar kalau dari aku memang waktu dulu hampir tidak kuat juga karena memang kondisi perpindahan cukai itu dari pihak cukai dari pihak cukai itu sudah mengedukasi ke masyarakat bahwa liquid non cukai itu nanti bisa kena pasal. Tapi dari produsen itu belum ada yang produksi pakai pita cukai. Jadi di situ kita sebagai retailer bimbang, bingung. Lah ini aku cuma punya barang yang non cukai tapi sudah edukasinya non cukai kena pasal, kena hukum. Jadi di situ bingung. Sampai akhirnya kena cukai, produk cukai udah keluar, yang non cukai karena edukasinya memang yang non cukai itu nanti bisa kena hukum. Sampai itu benar-benar tak buang langsung. Tapi itu enak loh. Jadi vapers. Gimana sih? Akan promo. Oh iya. Sumpah. Tapi jangan salah. Kenapa? Liquid non cukai itu tak promo, enggak laku. Kok tak promo? Tak kasih dulu enggak mau. Kenapa? Takut ya? Saking takutnya. Iya sih. Karena memang negara kita kan negara hukum. Negara hukum yang memang sesuai gitu loh, sesuai dengan hukum. Jadi kalau memang dari pihak atas sudah memberitahu bahwa non cukai itu kena hukum ya pasti kena hukum. Betul. Tapi kalau ngomong ya S6 berarti berapa tahun? Ini untuk Yugos 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti kan udah ngalamin semuanya. Enakan bikin toko sekarang apa? Tapi ngomong Yugos ini juga distributor. Distributor masih kecil tapi. Masih kecil. Membantu toko-toko yang ada di sekitar. Ya, mantap. Keren loh, kan biar toko banyak, vapers banyak akhirnya gitu. Tapi kalau udah jadi distributor, punya toko ya kan. Berdiri 2016. Enakan buka toko sekarang apa zaman dulu? Enak kalau jujur ya. Enakan buka toko zaman dulu. Badi enggak Pak, kenapa enak zaman dulu? Kan sekarang produk akeh Pak, produk banyak, vapers banyak. Enakan zaman dulu karena kalau buat aku pribadi untuk zaman dulu tuh mungkin karena masih anget-angetnya ya. Jadi memang orang itu benar-benar cari. Beda dengan sekarang kalau untuk vape pun kan sudah lumayan luas. Jadi kayak toko-toko juga udah ada di mana-mana. Penjualan online liquid vape dan lain-lain juga sudah ada. Ya, kalau aku bilang sih enakan zaman dulu, terutama dari didikan distributor lama juga enakan dari dulu sih. Oke ya gitu. Tapi sekarang toko tuh keren-keren. Betul. Kan toko udah keren-keren AC. Yang mencetuskan siapa ya? Toko vape harus AC ya? Iya kan? Sekarang toko vape toko AC. Iki AC. Apa sih yang mencetuskan? Mungkin karena kebawa dulu dunia barang vape itu adalah eksklusif mungkin ya. Mungkin. Tapi jangan salah. Apa? Di salah satu kabupaten di Kota Madiun itu ada toko vape yang tidak pakai AC.
dia tak tanyain, jadi kenapa kok nggak pakai AC? Dia bilang orang sini itu Ya. benar-benar orang desa. Oke. Yang notabene untuk AC itu kelihatan mewah banget. Oke. Bahkan dia toko vape ndak AC itu aja. Katanya pas mau masuk toko itu lepas sandal. Oh, oke. Jadi dia lebih takut ketika ini nanti di AC malah nggak mau masuk. Iya, oh, Gitu. kita dikira mahal. Padahal harganya ya sama aja. Sama aja. Sama. Iya loh sekarang Tetap daerah-daerah ini sih mungkin ya. bisa sih. Termasuk toko vape juga bagus nih. Dan di fasilitasnya AC, ada sofa, kulkas air minum, air mineral ada. Enak loh. Alhamdulillah. Kenapa? Apa sampean nggak bikin sih nggak AC? Lagi gitu. Karena dari awal udah mulai bikin AC. Jadi AC lama ke bawah. Gak ono filosofi. Harusnya karena saya itu ingin memberikan kenyamanan bagi ini. Memang karena AC dari dulu ya kan dibawa ke sini ya kan. Jadi emang gak tinggu. Betul. Emang gak dipakai. Tapi kalau untuk konsep toko yang sekarang ini memang aku benar-benar pengen memanjakan customer ya. Jadi dari toko-toko sebelumnya memang dari luasnya sempit. Oke. Terus mungkin kurang nyaman dari interiornya kurang enak dipandang, cuma polosan atau gimana. Itu di sini benar-benar totally aku pengen kayak suasana baru. Suasana baru, iya. Benar-benar suasana baru yang dikonsep seenak mungkin. Oke. Tapi emang aku dulu ini agak maju. Ini timer ini agak maju. Nah. Gitu loh bos. Sorry. Kita Oh iya. kita gitu iki nek kene kok ono sponsor. Cuman iki belum ada. Gitu. Jadi ya TV sponsor. TV sponsor. Ini tolong lah. Nek kosongan Mas. Lah ya biasanya orang sponsor apa kayak gitu. Apa ya? Ya makanya harus ada sponsor. Dan kita keren gitu loh. Tapi ini cowok keren sih. Aku dulu emang udah pernah dulu ke Yugos yang lama tapi terus baru kesini ya baru kemarin. Pokoknya keren. Terus banyak juga liquid-liquidnya ya kan. Tapi gini, toko vape itu banyak diperbincangkan. Betul. Ya kan, namanya enggak kasus itu. Memperhatikan enggak kayak Vaporista toko. Oke. Terus toko ya ada yang ngecer liquid. Oke. Terus vape store itu cuma jualan doang. Oke. Ya Pak Anda sebagai pemilik toko kena kayak gitu gimana? Mesti kan ada gini, ada kayak sama itu kalau di daerah ya bukan di daerah sih, sorry didit ya nanti ya. Aku tidak diserang. Kadang hal yang panas gini kan paling cepat serangan. Itu loh selain enggak edukasi itu aja juga toko itu sombong. Apa saya sombong mas nih kono sing dilayani orang-orang yang pro misalnya pro ya benar. Tidak usah disebutkan seperti apa. Ya tanggapan Anda ya Mas sebagai owner dari 2016 tapi dulu punya karyawan nggak? Punya. Dulu waktu 2016 udah punya karyawan belum? 2016 awal aku sama karyawan. Oh berdua. Oke. Jadi aku juga terjun langsung. Oke, berarti udah mengalami jadi Vaporista, sudah. Owner ya kan. Nah, ya tanggapan Anda gimana? Kayak gitu. Kita bahas yang mana dulu nih? Bebas. Anda mau yang mana dulu? Kita tergantung bintang tamu. Yang itu deh, Vaporista sombong dulu deh. Itu yang paling ramai. Vaporista sombong tuh maksudnya gimana? Kayak dia nggak mau melayani orang baru atau gimana? Ya, ada gini, modnya kok jelek gitu. Oke. Modnya jelek. Mod lama. Terus kadang cuman nanya gitu. Dia sombong, nggak ambil. Itu mungkin dari pribadi mungkin ya. Oke. Karena tidak dari gimana ya? Sebenarnya kalau untuk Yugos ya, untuk Yugos itu mau seperti apapun kita layani yang terbaik. Oke. Karena kita nggak tahu, maksudnya kita kapasitas orang kan juga nggak tahu. Mau dia pakai device lama atau device baru, kita tetap kasih yang terbaik. Semisal ini contoh aja ya, kayak pot-pot yang dulu yang cari cartridge-nya sekarang nggak ada, ya tetap kita kasih tahu bahwa cartridge-nya nggak ada, udah discontinue atau gimana. Ini semisal nanti ada, itu pun nanti bisanya online atau gimana, kita tetap kasih yang terbaik. Kita kasih solusi. Karena di kita sudah nggak ada stok, memang dari sananya sudah
discontinue. Ya, Nah, betul. atau mungkin ini nanti dialihkan bahwa ini juga ada pot-pot terbaru yang harganya juga Cukup terjangkau. cukup terjangkau, Oh, bisa oke. didapatkan dan dapat model baru. Biasanya kayak gitu. Oke. Tapi itu Vaporista terus kadang itu Pak, apa jenisnya? Vaporista enggak edukasi. Yang punya ownernya nggak kasih tahu, bisnis doang. Anda termasuk kategori seperti itu atau tidak? Kalau kita edukasi berjalan ya sebenarnya. Maksudnya berjalan tuh kayak edukasi dari penggunaan, contoh pakai RDA kita tidak bisa selalu omlau. Oke. Atau untuk penggunaan grab baterai yang sobek sedikit kita tetap kasih anjuran. Maksudnya kan ini sudah sobek, ini mau direndam atau enggak, kayak gitu. Itu tapi tetap tergantung customer. Maksudnya kita kasih tahu ini nanti kalau sobek terjadinya bakalan seperti ini. Nyantai lah. Ya. Jadi bener-bener kayak gimana sih enaknya biar cari win-win solutionnya. Karena kalau kita cuma kasih saran totally customer tuh pasti bilang pasti disuruh beli. Iya. Pasti seperti itu. Masa? Iya. Pernah kayak gitu? Pernah. Mau ini, Mas ini RDA nih udah ini nanti kalau takutnya gini. Jadi semisal nih ya kayak mungkin ada ya mungkin. Contoh kayak baut RDA Dol. Itu disarankan untuk beli RDA baru karena beli bautnya susah. Ya. Biasanya gitu. Ya, Kalau kita enggak. Kalau kita enggak ada stok baut. Mungkin kalau untuk baut bisanya online. Ya. Kalau online nanti enggak ada ya solusinya mungkin bakalan ganti RDA. Nah, ini kita ada opsi RDA-nya seperti ini. Oke. Tetap itu nanti tergantung customer. Promosi tipis. Promosinya tipis, enggak terlalu. Tapi kan lebih enjoy. Kita bisa ngobrol dulu. Betul. Banyak. Sampai pernah nggak ngalamin kayak gitu? Vaporista sing sombong. Aku sih pernah. Aku pernah dulu. Untuk aku jadi penjual apa pembeli? Ya pembeli dong. Sampai kan pembeli. Pernah nggak sih? Pernah. Tapi ini kebanyakan ya. Aku yang pernah ngalami itu ketika crowded. Jadi ketika ramai. Iya. Paham. Ketika ramai mungkin karena vaporistanya nggak fokus sama aku yang baru datang, dia fokus sama customer yang udah datang duluan. Ya. Jadi aku kayak tanya tuh kayak, oh ya mas, oh ini berapa mas? Ini sekian toh. Ya itu sebenarnya juga buat aku juga nilai minus juga ya, karena ya mau se-crowded apa customer tetap yang utama. Mau bingungnya seperti apa loh ya, customer tetap yang utama. Oke. Iya sih. Gitu. Aku pernah dulu ngalamin kayak gitu. Gimana itu? Ya kayak apa? Ngelainnya gini. Karena kita kayak aku pengen ngobrol. Agak sepi sih itu memang posisi gitu. Oke. Ya dia tanya aku tanya ngobrol gitu mas liquid mas sama aja mas gitu. Kan sampai aneh gitu. Maksudnya kan aku ya pengen tanya nikotinnya gimana sih mas takutnya kan gitu. Oke. Habis itu kita mau ngobrol. Aku pengen ada obrolan lagi. Oke. Ini produk mati atau nggak pernah mati sih apa ya? Itu loh yang owner itu kadang nggak tahu produk mana yang dijual, mereka nggak bisa milih, nggak tahu produk apa. Anggrek ya nggak selektif. Kita bahas itu ya habis ini ya. Oke. Ya kita bahas itu. Selain akan ada iklan buat teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Dewian Project, subscribe, komen dan share, dan jangan lupa tonton iklannya sampai habis. Mana iklan kamu? Ya semoga ada iklan lah ya. Tetap di acara yang satu ini karena belum ada judulnya. See you. Kayak apa? Ya produk. Owner nggak menjerumus ke industrinya. Oke. Anda ada barang kesini mbok seleksi nggak kayak gitu? Nyoba nggak? Sebenarnya bimbang juga mas. Bimbang maksudnya gini. Kita sebagai toko kita pasti pengennya yang terlengkap. Ya. Bimbangnya gini, kita nanti kalau nggak belanja liquid baru dikira kita nggak update. Oh iya. Tapi kalau kita belanja liquid baru itu nanti kita nggak tahu dead stock atau enggak, ramai atau enggak. Intinya gambling. Cuman kalau dari aku biasanya untuk screeningnya dari harga, desain packaging sama produsen. Kalau dari aku harus di screening itu dulu sebelum rasanya. Sebelum rasa. Sama screening itu. Betul. Packaging emang anak sih beli packaging sih.
Kalau aku sih tak screening dari packaging. Maksudnya kayak dari packaging pun sebenarnya pengaruh loh Mas. Kayak misal dia enggak menarik, kayak desainnya cuma biasa gitu ya, enggak kira dibeli dari customer. Maksudnya gini, aku tuh memposisikan customer itu sebagai aku sendiri. Iya sih. Oh iya. Jadi aku ketika lihat packaging tuh gimana, Kurang asik. tertarik enggak dilihat dari packaging kayak gitu. Kayak kita di akuarium itu kan lega menarik Betul. ya. Yang penting kan kita lihat fisiknya dulu. Fisiknya dulu. Luarnya dulu, dalamnya belakang. Iya, persetan orang melihat dalamnya dulu. Yang penting tuh hatinya nggak mungkin. Nah, karena ini ibaratnya definisi cinta. Definisi cinta ya, definisinya cinta. Gini. Orang bisa cinta Iya. dari mata turun ke hati. Yo, Jadi iya. awalnya tuh fisik dulu. Fisik Gak dulu. bisa langsung hati itu gak bisa. Aku cinta dia tuh karena hatinya. Gak bisa. Persetan. Harus fisik dulu. Harus fisik dulu. Baik baru hati. Oh iya betul. Orang di akuarium tuh. Gak mungkin ngerti suaranya sih, gak mungkin. Fisiknya sih. Betul. Gak usah mlebu, nyekel mic zong. Kayak radio pecah. Di mana itu? Itu ya. YouTube. Jadi kan YouTube itu kan kita Iya, kan luas YouTube. Ya, luas itu cuma luas. Aman. Itu memang sih aku pun dulu pernah loh. Sampai sekarang sih aku tuh pengen beli liquid itu pasti ndelok iku aja, Pak. Packaging. Packaging. Memang pengaruh sih packaging. Iya. Jadi kayak semisal nih ya, desain dari packaging kayak pewarnaan kurang balance. Enggak balance. Oh ya. Gitu ya. Maksudnya kayak campuran warna merah sama semisal kuning tuh balance enggak. Oh ya. Itu pengaruh untuk beli enggak gitu. Makanya yang aku dulu yang hijau itu kan menarik sekali. Menarik. Hijau Menarik. Kan hijau nyala banget. Iya, bagus itu. Iya. Tapi packaging ya. Cuman kan kalau topan gini, kan mesti orang-orang ya kayak seperti ini bagus kan raya. Oke. Packaging itu ada yang repot sih kayak bungkus permen. Ada. Naruh loh. Tapi itu menarik loh. Terusan. Itu menarik, tapi untuk solusi itu pun aku sudah ada solusi untuk bikin rak yang besar. Oh yang bisa. Jadi untuk rak yang kecil mungkin nggak bakal bisa ya, karena kan biasanya dari semisal liquid segini, packaging bisa sampai segini. Iya. Itu ya memakan rak juga. Harusnya itu Pak, karena warung-warung rokok itu. Cek di channel di sasetan. Harusnya itu. Ya kan ono liquid sing Ada. Dibendek ini. Bisa dipertimbangkan. Bisa itu. Nah, Bisa. ngomong produk ya. Jadi ngomong produk. Kemarin banjir liquid, jadi liquid artis. Oke. Ya, Liquid artis. Tapi gimana? Ya, sebenarnya bukan menyalahkan ya kalau aku ya. Ya. Lebih ke karena memang artis itu ya bukan liquid artisnya itu untuk media promosinya. Ya, oke. Jadi supaya tahu bahwa produsen ini punya brand ini, terus Punya liquid, punya ada liquid vape. ini untuk vape, terus nanti dipromosin lewat artis, Iya. dan lain-lain. Mungkin itu suatu terobosan juga. Tapi kebanyakan kemarin ya aku ngomong apa adanya ya. Banyak yang zong. Dimana banyak yang zong itu sekali keluar selesai. Oke. Dari satu sisi dia gempur dari artisnya, dia promosi habis-habisan. Dari situ kan promosi kita tahu, promosi Iya, dia baik. Kalau dari sisiku ya, promosi dia baik, oke. Tapi ketika udah nyebar, promosi selesai. Habis. Nggak tahu. Aku juga habis. Akhirnya kita juga bingung. Enggak siap. Yang zong itu apa nih? Lebih kerasa sih ya. Kerasa. Rasa kan Ya oke sih, rasa memang sebenarnya ya. Masing-masing orang ya. Masing-masing orang. Tapi kebanyakan tapi kayaknya ini kalau diambil masing-masing orang rasanya cuma satu orang aja. 2 orang nggak bisa. Ya, Enggak. Ini rasa pribadi. Rasa pribadi cuman ini aku resultnya dari customer ya. Dari Jadi customer. bener-bener aku ada tester. Jadi aku kayak nesteri customer itu ada beberapa customer kayak gitu. Tester. Emang semua produk kan nggak dapat tester kan? Enggak. Terus Anda ini ada testernya? Aku untuk tester ada beberapa yang dapat, ada yang enggak. Kalau yang enggak dapat biasanya aku buka sendiri. Oh, buka sendiri. Demi customerku. Oh ya, ini terbaik sih. Tapi enggak semua toko bisa kan? Iya. Satu liquid sama ini
Mahal juga. Untuk tester sebenarnya udah ada perdebatannya dulu mungkin ya. Iya. Kayak maksudnya perlu nggak sih toko itu ada tester? Iya. Sebenarnya kalau buat aku nggak begitu perlu. Karena dari customer pun untuk nyoba dia nggak bisa fresh week. Iya. Artinya Sama aja. liquid yang ditetes di RDA mereka Iya. itu pasti kecampur sama liquid sebelumnya. Iya, sama aja. Itu nggak akan bisa dapetin rasa yang dari liquid tester itu tadi. Mungkin kalau di fresh week ada gitu. Enggak boros ya. Iya, itu operasionalnya nambah. Tapi kan sudah ada reviewer ya, sono reviewer, Ada. ada introducer, udah seenggaknya udah tahu gambarannya. Betul. Jadi tetap balik lagi ya karena liquid rasa itu selera. Selera itu selera. Sebenarnya yang benar itu benar-benar zaman dulu, di mana itu enggak ada tester. Benar-benar kita kalau sudah tertarik sama liquid itu dari deskripsi rasa, contoh ya kita coba sendiri karena untuk rasa kita nggak bisa loh percaya sama reviewer. Reviewer liquid karena ya settingan mereka itu beda sama kita. Ya, belum tentu harganya sama. Betul. Terus dari kapas, dari coil juga beda. Enggaknya gambaran aja lah. Ya, jangan itu langsung dasarnya. Makanya kenapa kalau zaman dulu tuh namanya personal vaporizer. Personal vaporizer the best. Jadi untuk vapors tuh sebisa mungkin kita harus tahu gimana cara nge-vape yang benar. Ya, jadi contoh kayak kita pakai kawat apa, kapas apa, liquid apa, ada apa, bahannya seperti apa, itu benar-benar kita harus paham sendiri. Karena kadang-kadang ada yang teman-teman bilang, ini liquid katanya reviewer atau intruder ini katanya ini, ternyata enggak ya. Kan mereka udah bilang juga saya pakai RDA ini, settingannya dia ini. Betul. Ini menurut pendapat saya. Untuk kalian pengen lebih lanjut ya nggak bisa disamakan, tapi ini gambaran dari saya. Seenggaknya ya itu cuma gambaran lah. Betul. Rasanya belinya ini, intinya ini gitu. Kalau tester ya juga nggak bisa dibuat patokan kecuali Anda fresh week. Betul. Tapi udah fresh week yo kan netesnya yo. Kecuali dia bawa kapas sendiri kita bisa bantu pasangkan kalau di sini. Oke. Tapi kalau untuk kapas ini kita enggak kayaknya. Enggak. Tapi ya sama aja bos. Enggak mungkin satu tester, mesti kan pengen enggaknya nyium baunya. Ya kalau nyium better sih mungkin ya. Mungkin. Tapi tetap nggak bisa masuk. Karena liquid yang kita cium itu belum tentu sama rasanya. Iya. Biasanya gitu. Tapi untuk sekarang sih hampir kebanyakan sama ya. Ini kan dijilat. Dijilat katanya bahaya. Iya sih. Nggak bisa. Tapi ya ada. Tapi Ya untuk seenggaknya dikit lah ya. Dikit. Untuk meyakinkan lah ya. Untuk meyakinkan. Itu ya ngomongin produk ya. Produk sing aku tuh ada sih. Aku tuh bos gitu. Sebut nama enggak apa-apa. Bebas. Kalau Siapa tahu mau sponsorin juga enggak apa-apa. Kalau untuk produk yang sebulan ini deh. Yang untuk sebulan ini ya, sebulan ini Happy Crunch. Itu gara-gara didorong sama Vaporista di box Mas beli ini Mas. Enggak sih, karena memang dia basicnya enak. Kalau buat aku. Jadi memang kalau di sini itu kita kasih metode kita kasih tester dulu. Dia biasanya ya itu tadi. Jilat. Enggak tahu. Terus dia tetesi ke kapas yang sebelumnya enggak tahu nyampur ke mana tapi tertarik. Oh iya sih. Itu ya sebenarnya. Sekarang yang ramai itu pot. Betul. Ping. Betul. Ada TikTok. Betul. Goyangannya itu. Iya. Ya goyang itu rasanya nih. Dia khusus. Itu sekarang pot. Anda nggak terteror dengan pot pink. Mas pink. Terteror. Wajib pink. Sekarang pot apapun yang warnanya pink laku. Mau rasanya seperti apa? Memang yang ada penting pink. Ada yang tidak enak. Personal vaporizer. Iya dong. Kalau enggak enak enggak sih sebenarnya ya. Aku lebih ke kayak kalau pot itu sebenarnya kan kita tergantung model. Iya. Senang sama model. Rasanya itu sama enak semua. Kalau rasa tuh sama nih aku ngomong. Relatif kalau sama. Sama. Tergantung modelnya doang sih. Betul. Kalau modelnya bagus, pink, cewek misalnya dah. Wah, Vaporista seneng gitu. Dilama-lama sok ngajari ini perlahan-lahan. Terakhir WA-nya Kak, soalnya ini ada pelanggan nih lah. Enggak gitu.
Kak minta WA-nya untuk garansi nanti. Garansi nanti. Jadi gak pamrok. Anjir. Kalau FBA gara-gara pot jalan nggak? Di amot gitu. Kalau sekarang Masih ada nggak? turun sih, tapi masih ada. Masih ada ya? Yang jelas nggak seramai dulu untuk mod sama RDA. Kalau sekarang memang dunianya pot. Karena secara pot juga lebih simpel, Ya. lebih enak, lebih mudah. Ya lebih enak, harga terjangkau, Harga cari terjangkau. kater juga gampang. Nggak ribet. Itu memang saat ini dunianya pot. Kalau Kenapa ya? Pot naik. Padahal dulu kan pot turun lagi kan. TikTok meresahkan. TikTok bisa. Anda punya TikTok? Singgung yang Aku TikTok punya, tapi nggak buat. Iya buat. Penikmat. 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 Aku juga menikmati. Hmm. Goyang, pote. Tapi nyanyi woneng. tapi jujur ya, nah aku TikTokan nggak pernah nemu cewek pakai Oh no. share pribadi wae Pak, pribadi wae. Judul ya ini. Oh, ada sing lagu ini gitu. Kadang ya Allah. Hah? Kan Mas Apa ya? Produk gara-gara rame ya gitu. Ada nggak yang sini tuh bikin trade center sendiri? Oh, trade center apa bahasanya bikin rame kan? Ya bikin musim lah. Semuanya mungkin nggak rame. Ya bikin trade center sendiri gitu tiba-tiba ini tuh rame apa gitu, toko yang buat toko ini gitu. Pernah nggak? Anda ngalamin? Enggak sih kayak ngikut, maksudnya kayak pot-pot lagi rame kemarin Ursa Bibi. Ya ikut Ursa Bibi. Ursa Bibi ikut Ursa Bibi. Apa? GK2. Aku ikut juga. Yang mana? Ini Iya, ikut. paper kere juga. Dia dulu gak pakai paper kere. Ketemu aku lu. Wingi ketemu. Ini bosku gitu. Ganti paper kere. Enggak, nah ini sebenarnya kemarin diracunin teman. Ya, sama buang-buang duit. Enggak. Ini tuh kemarin ceritanya aku pakai .io tuh udah lama sebenarnya. Ya. Dari keluarnya .io yang ini, Yang pertama, yang seri yang ini sini. Frost yang Tosca, Ya. itu aku beli tapi standar. Hmm. Terus diajak sama temen. Aku tuh totally nggak tahu kalau ternyata ini ada variasinya. Ada mainannya kayak gini. Wah, parah. Serius nggak tahu. Owner tuh harus bisa mengikuti industri ini, Pak. Kalau Serius, enggak, aku nggak tokonya tahu. sepi gini. Serius aku nggak tahu itu. Om Ivan, ya kan Om Ivan, gitu kan. Toko tuh pemilik owner dan mengikuti tapi dia mengikuti sih pada akhirnya Akhirnya mengikuti mengikuti era. karena memang tertarik. Oh ternyata bisa dimainkan. Oh Bisa bagus. dimainkan, Ya wes akhirnya ngikuti kita. Tapi toko ini paper carry banyak kan? Lagi rame loh paper carry itu. Kalau di sini nggak terlalu sih Mas. Karena untuk paper carry itu kan daerah-daerahan ya. Jadi di sini pun aku pernah tes pasar untuk masukin ini, dia nggak begitu jalan banter. Jadi nah aku sih bukan karena produknya nggak laku atau gimana ya, karena mungkin memang daerahnya yang berbeda Ya, mungkin. Mungkin istilah menikmati yang pink-pink. Betul. Emang sing pink kadang gitu. Aku sih per sekali sih. Simping Mas. Sing pink. Sing akuarium mungkin. Atau bulat hitam metalik nggak sih hitam metalik? Kan Hitam banget dari mata turun ke hati. kan peteng bro. Ada peteng langsung hati Pak. Langsung rasa. Oh berarti ada didilan. Itulah rame sih sekarang. Yang musim apalagi yang musim toko. Di toko vape. Anda kan toko vape nih rame di Madionnya kan gede di Madiun paling rame. Apa yang musim lagi? Yang merepotkan toko apa? Garansi. Kalau nggak ada barang nggak ada garansi gitu merepotkan nggak? Buat toko. Nggak ada barang nggak ada garansi. Nggak ada garansi. Oh nggak ada Produk garansi. nih nggak ada garansinya merepotkan nggak? Sedikit merepotkan ya, karena kemarin ada beberapa barang yang baru buka, bener-bener baru buka segel ya, baru buka segel terus dipakai nggak bisa, atau mungkin cartridge-nya atau gimana ya, karena ini memang kebijakan dari tokoku sendiri, kalau dari cartridge kita bisa kasih ganti, tapi kalau untuk rusaknya di device kita nggak bisa apa-apa. Begitu. Pak, mungkin kita bantu kayak Klaim. kalau kan nggak ada Mas. Oh iya kan nggak ada garansi. Iya. Nggak ada garansi. Iya. Kita bisanya bantu cuma ngecek di sini. Maksudnya di sini kan juga ada servis, tapi servis ringan. Oh, Nggak ya. servis berat. Oke. Kita cek dulu ini karena apa, kalau kita bisa Benerin? kita benerin, kalau enggak ya kita angkat tangan. Oh. Karena memang dari device benar-benar dari segel. Jadi benar-benar
baru gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau untuk cartridge biasanya kita ganti. Ganti lah ya. Ya, cartridge coil kalau nggak bisa kita ganti. Iya sih. Apa lagi yang rame tuku itu paling itu toko itu banyak yang disorot ya kan. Oke. Yang mulai apalah rame pembahasan tentang toko gitu. Terobosan toko gitu. Terobosan bikin ikut ponsel loh. Favorit cewek itu rame itu. Favorit cewek kenapa nggak pakai favorit cewek? Aku tuh bukan nggak mau. Iya. Aku tuh hiring. Iya. Pria dan wanita. Iya. Yang daftar pria. Pria coba ada. Ceweknya tidak ada. Tapi pengen nggak ada punya favorit cewek? Kalau aku sih ya, kalau buat aku sebenarnya untuk dari segi karyawan kinerja. Jadi aku nggak mau kalau cuma cewek terus mungkin bisa membawa customer masuk dengan kayak ponsel dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kinerjanya iki didit baik, sih. aku nggak mau. Didit sih. Kowe sebut ponsel cok. Gak ngerti ya maksudnya. Yang penting bisa melayani ya. Maksudnya tahu. Yang penting kinerja. Kinerja. Iya sih. Sebenarnya kalau dari aku untuk tahu atau nggak tahu perihal vape itu bisa berjalan dengan sendirinya. Maksudnya dari pribadi kayak dari barang-barang yang dia nggak tahu, dari nanti ada RDA, ada apa kan banyak partnya vape ya. Iya. Itu bisa berjalan dengan waktu. Yang penting dia ada niatan kerja, cantik boleh, terus ya pokoknya ada niatan kerja. Aku gas. Iya sih. Tapi ada pernah ke vape store cantik? Aku pernah. Favoritnya coba rame bisa. Gak pengen. Aku tuh kalau boleh jujur Mas Nuk ya, kalau kayak gitu tuh nggak berpengaruh. Kalau buat aku, maksudnya aku tuh datang ke toko ya, aku pengennya apa ya itu tujuanku. Kalau ngelihat kayak gitu itu enggak. Bonus pak. Iya sih sebenarnya, tapi maksudnya enggak. Kalau dari aku pribadi ya enggak ada untuk repeat ke sana karena itu. Oh. Jadi benar-benar kayak dari kinerjanya seperti apa, dari pelayanannya seperti apa, kayak gitu sih nah. Oke, ya gitu. Tapi ya menarik ya, semoga ada di sini. Semoga. Di sini nanti diusahakan. Oke, harapan ke depan Yugos untuk industri vape, untuk vapers Madiun deh, atau untuk Indonesia harapan untuk produk kedepannya atau apalah. Dari Yugos harapannya untuk dunia vape ya, semoga dengan adanya Yugos bisa mengembangkan industri vape terutama di Madiun. Terus terutama untuk masyarakat Madiun yang masih awam tentang vape, kita bisa kasih edukasi, kita benar-benar kasih paham bahwa vape itu seperti apa toh. Jadi biar nggak gagal paham. Oke. Jadi kita benar-benar kita berusaha untuk edukasi ke masyarakat Madiun. Kita perkenalkan vape dan terutama kita juga kenalin salah satu toko vape yang ada di Madiun, ada yang namanya Yugos Vape. Oke. Untuk harapan produk kedepannya seperti apa mungkin? Untuk harapan produk yang jelas untuk rasa lebih stabil ya. Jadi kebanyakan kemarin tuh karena sudah naik, biasanya rasanya berbeda. Itu sih aku nggak tahu ya di belakang, entah itu gimana aku nggak tahu. Yang penting kalau aku dari retailer, dari anggap aja aku customer, ya kita mau seperti apapun di belakang, kayak apa, ya kita pengennya rasanya konsisten, yang sama lah. Oke. Itu sih ya harapannya ke depannya. Ya semoga vape makin maju lah, toko-toko makin maju, makin keren, favorit makin gokil. Amin. Oke, terima kasih Mas Yuga. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Yugos Vape. Makin sukses, makin gede lagi. Amin. Semoga makin ada di mana-mana. Semoga bisa melayani vapers di Madiun. Amin. Seluas-luasnya dan semoga bisa mengedukasi bahwasanya vape itu baik dan bisa mengedukasi vapers sebagaimana mestinya lah ya. Amin. Karena vape itu kan ya personal vaporizer. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya sudah menonton dan kuotanya. Jangan lupa follow Dewan Project, subscribe YouTube-nya, komen, dan jangan lupa follow Instagram-nya toko Yugos Vape buat di sekitar Madiun dan Jawa Timur.
nanti Instagramnya Gus Web ada di sini, alamatnya ada di sini, dan Enggak. ya ada di sini. Di sini ada Instagram Gus Web, nomor WhatsApp-nya, dan di sini nanti ada kontak untuk wholesale, alamat di sini. Ini teman-teman. Silakan hubungi Gus Web. Terima kasih Gus Web semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa tonton terus Diwan Project dan follow, subscribe, pokoknya biar ada sponsor masuk di sini biar kita ada kehidupan. Sampai jumpa di lain waktu dan see you.